Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyyatihi wa sirruh. Allahumma inna nas'aluka ya khairas sami'in wa bijudika wa majdika ya akramal akramin wa bikaramika wa fadlika ya asmahas samihin wa bi ihsanika wa ra'fatika ya khairul muqin. Nas'aluka su'ala khadi'in khasi' mutadallilin mutawadi' dari'in istaddat ilaika faqatuk anzala bika ala qadri darurati hajatah wa adumat fika indaka raghfatuh alima alla yakuna syai'un illa bimasyiatik wala yasma'u safi'un ilaika illa min ba'di idnik wa kam min qabihin qad saghtartah wa kam min bala'in qad sarraftah wa kam min athratin qad aqaltah wa kam min zallatin qad sahalta biha wa kam min makruhin qad rafa'tah wa kam min thana'in qad nashartah. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta la ilaha illa anta la ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing semata-mata kerana mencari ridhonya. Kita membuka diri kita, membersihkan hati nurani kita agar mudah cahaya ilahi, cahaya Al-Quran masuk dalam jiwa kita
yang terusnya dapat memandu kehidupan kita. Karena sering kita diingatkan apabila semakin bertambah ilmu, tetapi ianya tidak dapat mengubah diri kita daripada kurang baik menjadi baik, daripada yang baik menjadi lebih baik, daripada malas menjadi rajin. Dengan kata lain, dengan bertambahnya ilmu, tetapi makom dan kedudukan kita di hadapan Allah tidak semakin dekat. Waliyadzubillah, bahkan semakin jauh. Karena mungkin kita lebih seronok, lebih suka menambah ilmu, tapi kurang bersungguh-sungguh mengamalkannya. Maka ilmu yang seperti ini akan menjadi hujah bagi Allah untuk menempelak kita, untuk mendakwa kita di akhirat. Sebaliknya, jika ilmu yang dipelajari dijadikan panduan hidup, berusaha untuk diamalkan, semakin bertambah ilmu agamanya, semakin tinggi dan makom meningkat ubudiyahnya di sisi Allah. Semakin lapang jiwanya, semakin rajin menyebarkan rahmat Allah kepada sesama makhluk. InsyaAllah, ilmu kita akan menolong dan membantu kita di hadapan Allah ketika suatu saat kita diminta pertanggungjawabannya. Lihat saja kenapa Rasulullah SAW begitu sopan dan santun melayani kerenah umatnya. Bahkan Nabi tidak kehilangan sifat sayangnya hatta kepada musuh-musuhnya. Nabi tidak kehilangan sifat santunnya hatta kepada orang munafik yang ada di sekelilingnya. Semata-mata walhal mereka itu jelas dinyata oleh Al-Quran sebagai musuh, sebenar-benar musuh. Walaupun mungkin kita kata musuh dalam selimut. Ya, karena Nabi SAW menguasai berbagai ilmu. Bukan secara ilmu halal dan haram. Bukan sekadar ilmu mengisahkan Allah. Tapi Islam itu sendiri telah diamal oleh Nabi SAW. Saya tertarik ya masalah dengan kisah. Walaupun biasanya bila kisah ini tentulah menjadi perdebatan di kalangan sarjana Islam. Sama ada ia berlaku atau tidak. Tapi paling tidak makna dalam kisah tersebut adalah boleh jadikan peringatan. Kisahnya ialah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, seorang yang sangat dermawan. Sifat kedermawanan Nabi Ibrahim
telah dikenal, pasti diketahui, disebut dalam Quran. Hatta bila ada datang tetamu yang sebenarnya tidak makan dan tidak minum pun, Ibrahim segera sediakan makanan yang paling lezat. Ya, contohnya ditumbangkannya seekor anak lembu, dipanggangnya. Tapi rupanya tetamunya tidak makan karena malaikat. Sangat dermawan. Diceritakan suatu hari ada seorang majusi, ya non-muslim lah, kelaparan, datang ke rumah Ibrahim, minta makanan. Karena rupa-rupanya kedermawanan Nabi Ibrahim ini telah diketahui hatta oleh orang yang kafir. Dia terpaksa minta maaf pada Ibrahim. Nah, Ibrahim tanya, bahasa mudahnya, kamu muslim atau bukan? Orang ini jawab, aku bukan muslim. Mendengar jawaban bahwa dia bukan muslim, Ibrahim tak nak bagi makanan. Aku tak akan bagi kamu makanan, karena kamu non-muslim. Pergi sajalah. Sepintas lalu, tindakan Ibrahim ini memang macam betul. Kita pun bukan begitu, bapa nak bagi makanan. Orang yang menentang Allah, biarkan aja. Setelah pergi, Allah tegur Nabi Ibrahim. Ibrahim, kenapalah kamu halau orang itu, hambaku itu? Ya, ya Allah. Dia bukan Islam. Dia bukan mukmin. Aku tak nak bagi dia makan. Allah beritahu Ibrahim, "Wahai Ibrahim, berapa lama umur orang itu?" Ya, tentu sudah tua ya Allah. Boleh jadilah 70 tahun ke 80 tahun. Maknanya bukan muda lagi ya Allah. Dan selama itu dia kafir. Ibrahim, kata Allah, sepanjang hayat orang itu adalah menentang aku. Dia tidak mengakui aku sebagai Tuhannya. Dia kufur kepada aku. Dia tidak mensyukuri nikmatku. Dia tidak sabar dengan ujianku. Dia tidak, ya namanya kafir. Tapi kamu tahu tak? Walaupun sepanjang hayat ia menentang aku tetap bagi ia makanan, minuman, kesehatan. Wah, berpuluh tahun dia menentang aku. Ini baru minta kamu makanan sekali. Hanya karena dia non-muslim, kamu tolak. Ibrahim ceritanya menyesal, lalu dikejarnya orang itu dan dijamunya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kisah-kisah seperti yang ada dalam kitab Raqaiq memang seringkali menjadi perdebatan di kalangan sarjana Islam tentang sabit atau tidaknya kisah tersebut, valid atau tidaknya, itu menjadi perbincangan. Tapi terlepas daripada itu, dia masih tengok ya, message yang ada disampaikannya. Bilion orang kufur pada Allah, menentang Allah hingga mati. Allah tetap beri dia makan, minum. Sebab itu Rasulullah SAW mencontohi seperti ini. Itu yang saya maksudkan. Memang tidak mudah berakhlak seperti ini kepada sesama umat. Kepada orang yang tidak seiman dan seagama dengan kita. Sedangkan kita kadang yang dengan yang seiman dan seagama dengan kita pun kita sering bergaduh. Sering tidak saling mempercayai. Mudah bertengkar, walhal imannya sama. Hanya tak tahulah. Sama memang kita punya bakat gaduh.
atau kita sudah kehilangan sifat tarahum sesama muslim. Jamaah sekalian, jangan salah faham apa yang saya sampaikan ini, kemudian kita hendak mengajarkan sifat toleransi yang melampaui batas. Bukan. Wah, itu nampaknya ajaran toleransi yang melampaui batas. Wah, itu sudah jadi liberalisme. Bukan. Bukan ke sana arahnya. Kalau Nabi pun bersedia memberikan sehelai bajunya untuk mengkafankan ketua munafik semasa mati, apakah Nabi kita panggil sebagai seorang yang liberal? Juga tidak, kan? Jadi memang perlu dipahami dengan betul. Jangan sampai kita ini menjadi muslim yang kaku, muslim yang keras, tapi juga kita jangan menjadi muslim yang lembek, yang tak ada pendirian. Ya, jadi muslim yang betul-betul seperti mana diajarkan. Cicit Nabi Ibrahim akan berikan banyak contoh kepada kita di dalam surah yang kita pelajari ini. Namanya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Cicitnya. Tengok, cicitnya. Dan kisah Yusuf adalah lebih banyak bicara tentang sikap kita terhadap sesama dalam menjalani kehidupan. Dalam surah Yusuf, dan Yusuf alaihi Allah tidak tonjolkan aspek ibadahnya. Oh, Yusuf seorang yang kuat wirid, tidak ada. Yusuf seorang yang qiyamul lail tiap malam, tidak wujud. Yusuf adalah kasih aku karena puasa tiap hari, juga tidak. Yusuf adalah orang yang aku sayangi karena tak putus-putus mengkaji kitab suciku, juga tidak. Allah tak ciptakan. Walaupun Yusuf memang orang yang kuat ibadah, tapi tengok yang apa ditonjolkan oleh Allah dalam surah Yusuf tentang Yusuf. Sehingga Allah nyatakan kisahnya sebagai ahsanul qasas. Inilah yang sebetulnya perlu kita gali. Sebab jangan-jangan aspek segi kehidupan Yusuf yang Allah tonjolkan sepanjang surah ini, mungkin justru itu yang sering kita terlepas pandang dalam menjalani kehidupan sebagai orang mukmin dan muslim. Mari kita kaji. Hari ini ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu kami, kata Allah. Nakusu kami menceritakan, mengkisahkan alaika ke atas engkau wahai Muhammad ahsanal qasas, akan sebaik-baik kisah. Masya Allah. Bukan kisah yang baik, tapi kisah yang terbaik. Ini yang saya katakan tadi. Tapi yang ditonjolkan dalam kisah ini oleh Allah tentang pribadi Yusuf, bukan dari segi kuatnya qiyamul lail, kuatnya berpuasa, kuatnya wirid, bukan. Tapi betul-betul dalam masalah kehidupan, sikap
dia kepada sesama, kepada orang yang menzaliminya, sikap dia ketika diuji dengan kesusahan, sikapnya ketika diuji dengan kesenangan, sikapnya ketika diberi amanah. Barangkali ini yang kita terlepas pandang. Bima auhayna ilaik, dengan wahyu yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, hadzal Quran, dalam Quran ini. Jadi kisah yang Allah nak ceritakan ini bukan sebarang kisah. Kisah ini berikan wahyu, suci sifatnya, benar adanya. Tidak menokok-nokok yang tidak ada, dan tidak mengurangi sesuatu yang sewajibnya diceritakan. Dalam kisah ini, karena ia ahsanul qasas, dan ia adalah wahyu Allah, pertama ia pasti benar. Tidak ada tokoh tambah dalam jalannya cerita, melebihi daripada apa yang berlaku. Jangan fikir dalam Quran nanti ada tambahan, oh dahulu sampai tidak berlaku itu, Yusuf tak macam itu. Tidak. Dan juga tidak mengurangi dari apa yang sewajar dan sepatutnya disampaikan. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dan sungguh adalah engkau, wahai Muhammad, dahulu, sebelum aku wahyukan kisah ini padamu, sungguh engkau termasuk orang yang ghafil, lalai. Apa maksudnya? Nanti. Ya, pertama yang disampaikan ayat ini, dalam ayat ini Allah sebut apa yang Allah nak sampai pada Nabi Muhammad itu namanya kisah, jamaknya qasas. Sesuatu disebut kisah li'anna kulla kalimatin tattabi'u kalimatan. Karena dalam penyampaikan maklumat ini, kalimat demi kalimat yang saling berkaitan, bersambung. Pertama kalimat ini, kalimat kedua masih sambungan ketiga, keempat. Jadi bersambung. Setiap kalimat yang dituturkan selepasnya merupakan sambungan daripada kalimat yang disebutkan sebelumnya. Itu mana kisah. Kalau berita, dia juga ittiba'ul khabar ba'duhu ba'dan. Menyampaikan berita yang saling berkaitan antara berita pertama yang disampaikan dengan berita berikutnya, ketiga. Jadi tak putus-putus sehingga menjadi jalan cerita yang menarik. Tapi kalau orang menyampaikan maklumat, 10 maklumat disampaikan, maklumat pertama selesai. Maklumat kedua tak ada kena dengan yang pertama. Cerita ketiga tak ada mengena dengan pertama. Itu bukan kisah namanya. Kisah ini kalau orang menyampaikan maklumat 1, 2, 3, 4, 5 hingga 100 bersambung, ada kaitan. Sehingga macam mata rantai yang tidak putus, baru disebut kisah. Dan ia terbaik dari pelbagai aspek, bukan sekadar dari segi penceritaannya sahaja, tapi kisah Yusuf adalah kisah yang terlengkap di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita katalah menceritakan, maknanya menjejaki. Katalah ada orang hilang. Orang hilang, lalu kita disuruh mencari. Hingga menemukan. Itu pun dalam bahasa digunakan kalimah kisah. Ibu Nabi Musa. Ketika Musa yang masih bayi dihanyutkan oleh ibunya, letak dalam peti, hanyutkan di sungai Nil. Atas ilham daripada Allah, apa yang
lakukan oleh ibu Musa selepas menghanyutkan anaknya. Dia beritahu pada saudari atau kakak Musa. Wa qalat li ukhtihi, dan berkatalah ibu Musa kepada kakak Musa. Musa hanyut dah. Apa? Kussihi. Kussihi. Kalau terjemah biasa, yakni kisahkan oleh engkau, wahai anak, tentang Musa yang hanyut itu. Itu ada dalam surah Al-Qasas ya, jemaah boleh baca. So maknanya kamu jejaki, kamu ikutilah, jangan sampai terlepas pandang peti itu kemana. Tapi jangan sampai ada orang tahu yang kamu mengikuti, mengekori, memonitor dia. Ikut aja. Kalau peti itu hanyutnya laju, hendaklah kamu juga laju. Jika peti itu sangkut, kamu berhenti. Tapi jangan dekat-dekat. Jauh-jauh. Menjejaki. Demikian juga ketika Nabi Musa hendak berguru pada Khidir. Disertai oleh pembantunya, Yusha bin Nun. Membawa bekalan makanan dan bla 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 begitulah. Kemudian berhenti, berehat karena penat. Berlaku peristiwa yang aneh dan ajaib karena tiba-tiba ikan yang jadi bahan bekalan itu melompat ke lautan. Yusha bin Nun rasa pelik. Ya mungkin karena terkejut, terkagum-kagum, tak sempat memberitahu pada majikannya. Musa pun, mari kita terus jalan. Hilang penat, jalan. Setelah jauh, hai pembantu, tolong keluarkan makanan kita. Kita lapar dan dahaga. Yusha bin Nun, wahai Musa, Tuan tahu tak, semasa kita berehat itu tempoh hari atau itu masa itu berlaku keanehan, ikan tu melompat ke laut. Pelik sungguh. Jadi kalau sekarang kita nak makan, dah tak ada lah. Musa kata, itulah tempat yang kita nak cari. Minta maaflah, kami lupa. Setan punya pasal. Apa kata Musa? Allah cerita ini. Fartadda ala atharihima qasaso. Itu dalam surah Kahfi. Lalu kedua-dua hamba Allah, Musa dan Yusha bin Nun, irtadda, patah balik. Asalnya nak kejebat, patah balik. Ala atharihima, menjejaki. Ya, kalau dalam bahasa memudahkan kita memahami, mengesan bekas tapak kakinya. Oh, semalam lalu sini. Oh, ini ada ini. Qasaso ada. Apa qasaso itu maknanya mengkisahkan, misalkan juga tidak, menjejaki. Cari semalam tinggal di mana ya? Oh, tak apa, kita adakan kesan-kesan kaki. Itu kisah. Jadi kisah ini maknanya memang begitulah. Yakni yaqussul hadis, yadhkuru tilka kisah syai'an fasaya. Sikit menceritakan satu cerita dengan rangkaian kalimat yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dan kisah Yusuf dinyata oleh Allah sebagai ahsanul qasas. Kenapa disebut sebagai ahsanul qasas? Ya, ulama memberikan berbagai pendapat dan itu biasa sajalah. Ulama tafsir memberikan berbagai pendapat dan itu wajar karena mereka coba memahami kenapa agak-agak Allah bagi nama sifat kisah Yusuf ahsanul qasas. Ya, itu punya pendapat ulama sehingga berbeza satu dengan yang lain, wajar. Tapi mereka sama daripada segi keyakinannya bahwa kisah Yusuf kisah terbaik. Adapun kenapa dikatakan kisah terbaik? Macam-macam pendapatnya. Ada yang kata begini. Sammaha ahsanal qasasi laha lama fiha min al-ibar wal hikam wal nuqat wal fawaid allati tasluhu lid-din wad dunya min siyaril muluk wal malik wal ulama wa makri nisa was sabri ala adal a'da
wa hudit tajawuz anhum ba'da iltiqa wa ghairu dzalika minal fawaid. Disebutkan kisah Yusuf kisah terbaik karena di dalam kisah ini penuh dengan pengajaran, penuh dengan langkah-langkah bijaksana, penuh dengan manfaat-manfaat, faedah-faedah yang boleh diambil oleh kita bagi kebaikan agama kita dan dunia kita, siapapun kita. Orang yang ada kuasa seumpama raja boleh mengambil pengajaran baik mutiara. Pengajaran daripada kisah ini. Karena Yusuf juga pernah menjadi penguasa. Wahai penguasa, belajarlah daripada Yusuf ketika jadi penguasa. Yusuf seperti apa ketika penguasa? Bagi mereka yang tidak ada kuasa, bahkan menjadi hamba abdi. Allahu Akbar. Wahai hamba-hamba abdi, bukan sekadar pembantu, pekerja, hamba sahaya. Wahai kamu hamba sahaya, kalau kamu ingin jadi hamba yang baik dunia akhirat, dunia mau baik, agama baik, contohi itu Yusuf ketika menjadi hamba abdi. Allahu Akbar. Wahai cendekiawan-cendekiawan, wahai golongan intelektual, wahai pakar-pakar ekonomi, kamu ingin selamat dunia akhirat? Ya. Kalau itu contohi apa yang dicontohkan oleh Yusuf ketika ia berjawatan sebagai pemegang khazanah negara. Pelajari itu Yusuf. Apa yang diajarkan dia oleh Yusuf ketika ia menjadi orang penting, pemegang khazanah negara, hasil mahsul bumi Mesir. Ketokohannya dalam mentadbir ekonomi tak terkalahkan hingga hari ini. Negara dilanda keadaan yang tidak menentu. 7 tahun tidak hujan. Kemarau panjang sedangkan mereka rasa itu yakni masyarakat petani, tapi tak ada rakyat yang mati kebuluran. Macam mana cara memastikan? Buat polisi. Tanya Yusuf, wahai pakar ekonomi. Ada ibrah. Wahai kamu yang mungkin kamu mempunyai daya pengikat, sumber fitnah, punca fitnah, objek fitnah bagi orang-orang yang ada sekeliling kamu. Mungkin kamu berwajah tampan, ya. Ramai orang yang menginginkan kamu karena kamu tampan, kamu kedudukan. Jadi rebutan banyak orang khasnya lawan jenis. Tidak mudah itu. Orang menjadi rebutan lawan jenis tak mudah. Tapi kalau kamu ingin berjaya agamamu, dunia dan akhiratmu, tengok Yusuf alaihissalam. Semasa ia menjadi rebutan, minta maaf, orang yang sangat dikagumi oleh perempuan Mesir. Bagaimana sikapnya? Termasuklah istri pembesar. Langkah yang diambil Yusuf menghadapi ujian fitnah perempuan besar. Dia berjaya. Bahkan waktu itu dia belum punya jawatan. Dia hanya hamba abdi, entah tidak diketahui asal usulnya, orang masih tak kenal pun. Mak bapaknya orang mana. Hanya budak ditemukan di perigi. Allah. Tapi, ya Allah, menghadapi fitnah yang terbesar. Terjadi. Wahai kamu yang sering mengeluh bila ditimpa musibah. Musibah itu, musibah ini, mengeluh, tak puas hati, putus asa, menyalahkan ini, menyalahkan Tuhan, suudzon pada Tuhan. Kamu ingin berjaya dunia akhirat? Ya, kami berjaya. Kalau kamu ingin berjaya dunia akhirat, bila ditimpa musibah, belajar daripada Yusuf alaihissalam.
pertama, diuji oleh Allah pertama yang dimangsa kedengkian abang-abangnya, campak dalam perigi. Bagaimana sikap Yusuf terhadap musibah ini? Apa responnya? Mengeluhkah? Kedua, dia menjadi mangsa sifat tamak, peniaga yang mata duitan, abdul dunya, dijual. Yusuf mengeluhkah? Yusuf menjadi mangsa perempuan Mesir yang gagal melawan, menahan nafsu libidonya. Yusuf tergiur ke? Yusuf menjadi mangsa kezaliman undang-undang yang berlaku saat itu. Dimasukkan penjara tanpa kesalahan sikit pun yang dilakukannya. Bukan setahun dua, beberapa tahun. Apa sikap Yusuf? Menyalahkan Allah ke? Ini sikapnya pada musibah. Dan yang tak kalah pentingnya, wahai kamu yang dahulu pernah dihina oleh orang, dizalimi oleh orang, dianiaya oleh orang, ketika kamu tak mampu nak membalasnya, karena dia orang yang kuat. Sekarang roda kehidupan berputar. Kamu berada di atas, kamu kuat, mereka yang menzalimi kamu lemah. Kamu kaya, mereka yang menzalimi kamu dahulu sekarang miskin. Sekarang kamu ada kuasa. Sementara orang yang dahulu membuli dan menganiaya kamu menjadi rakyat jelata. Mereka datang pada kamu, minta pertolongan kamu. Kamu kenal mereka dan mereka tak kenal kamu. Macam mana sikap kita? Iya ya. Kalau ikutkan hati mengaku lanyak saja. Ini dahulu yang ini. Balas kurang-kurangnya Sri lah, satu sama. Tapi kalau kita ingin mengikuti kehendak nafsu, walaupun kita mungkin bahagia sesaat, tapi kita akan menyesal selama-lamanya. Kita ingin bahagia dunia akhirat? Ya, kalau itu contoh Yusuf. Apa Yusuf lakukan ketika ia punya kuasa untuk membalas dendam pada orang yang menzaliminya? Masya Allah. Husnul tajawuz anhum ba'dal iltiqa. Justru Yusuf mengelak daripada melakukan pembalasan terhadap penzaliman mereka yang menzaliminya. Ketika ia berkuasa, ada kemampuan membalas. Allahu Akbar. Ini setengah pendapat mengatakan, kenapa kisah Yusuf disebut sebagai ahsanul qasas? Karena penuh dengan teladan, pengajaran bagi semua lapisan masyarakat dalam hari kehidupan. Orang susah ada dapat pengajaran, orang senang dapat pengajaran, orang kuasa, orang tak ada kuasa, orang Allahu Akbar. Jadi tidak ada yang tidak dapat pengajaran daripada kisah Yusuf. Siapapun kita. Ahlul wadhifah, kita pegawai kerajaan. Ada. Ashabul a'mal, guru-guru profesional, ada. Al-madlum, orang teraniaya, dapat belajar pada Yusuf. Berjaya dunia akhirat. Kullu man ramal akhlaq samiyah, al-aliyah, al-majra' al-hamidah. Dan yang dilakukan Yusuf, lagi sekali jemaskan, segi yang ditonjolkan oleh Allah untuk kita contohi, lagi sekali, bukan dalam masalah ibadah-ibadah ritual. Ini yang menarik. Ingat, Nabi Yusuf bukan orang yang tak kuat ibadah, jelas kuat ibadah lah Nabi. Pastilah kuat ibadah ritualnya. Tapi kenapa justru bukan itu yang Allah tonjolkan? Yang Allah suruh kita mencontohnya juga pada ketika ditimpa musibah macam mana, ketika jadi masa kezaliman macam mana, ketika jadi orang besar macam mana, ketika Allahu Akbar.
ini ahsanul qasas. Ahsanul qasas. Sehingga Ibnu Atta pernah berkata begini, la yasma'u surata Yusuf mahzunun illa staraha ilaiha. Saya tertarik dengan ucapan Ibnu Atta. Dia kata, la yasma'u surata Yusuf mahzun illa staraha ilaiha. Tidak ada orang yang ditimpa kesusahan. Tidak ada sesiapa yang mengalami masalah, kesedihan. Lalu ia membaca surah Yusuf, menghayati surah Yusuf dengan tekun, dengan seksama. Melainkan pasti ia akan mendapatkan kelapangan dan kerihatan dalam hidup. Orang ditimpa musibah, baca surah Yusuf. Syaratnya hati terbuka ya, bukan baca di mulut yang Nabi kata tidak melepasi halqum. Kalau membacanya yakni tak melepasi halqum, tak dapat apa-apa lah. Baca surah Yusuf dan itu firman Allah. La ilaha illallah Rasulullah. Saya pikir kesusahan yang menimpa aku ni paling dahsyat, rupanya musibah yang beri Yusuf maha dahsyat. Dan dia boleh tenang, boleh jadi Allahu Akbar. Hati terhibur, lapang. Minta maaf kata Dr. Hamka, Dr. Hamka. Orang yang seperti ini dapat kelapangan. Dan ini kaitannya dengan ihsan ya, kaitannya dengan hati, kaitannya dengan qalbun salim, ihsan. Ya, orang sebut kaitannya akhlak, orang sebut kaitannya ihsan, qalbun salim, tasyatun nafsi, tasawuf, terpulang apa istilahnya. Alam Dr. Hamka pernah berkata, siapa yang benar-benar menghadapi, membaca surah Yusuf dengan seksama, tak kira siapapun dia, politician kan, ahli ekonomi ke, penguasa ke, hamba abdi ke, orang dianiaya, mereka akan mendapatkan istirahah, ketenangan. Kalau istilah Buya Hamka, dia akan merasa bahagia dalam kesusahan. Dia akan merasa kaya dalam kemiskinan. Dia akan merasa kuat dalam ketidakberdayaan. Dia akan merasa ramai dalam keseorangan. Kalau orang sudah mendapatkan seperti itu jiwanya, coba apa yang menyedihkan hidupnya? Tak ada. Orang lain pandang dia keseorangan, pasti menderita. Yang mengalaminya tak. Saya merasakan keramaian dalam keseorangan diriku. Orang lain melihat ia adalah sedih, fakir, miskin. Yang mengalami, oh tidak. Saya merasakan kaya dalam kemiskinan. Bahagia dalam kesusahan. Dan itu jamaah sekalian yang nak disampaikan oleh dalam surah Yusuf. Satu di antara itu poin terpenting. Dan Yusuf telah memberikan contoh yang praktikal. Bukan ilmiah. Yusuf tidak mengajarkan kita yakni teori. Bukan. Yusuf mengajarkan kepada kita bersifat amali. Minta maaf. Boleh jadi solat kita yang rajin campur sunat. Belum mampu membuat kita sabar bila diterima musibah. Minta maaf, belum mampu istiqomah kita dalam menjalani ibadah puasa. Qiyamul Lail. Boleh jadi belum mampu menahan diri kita daripada melanggar larangan agama bila keseorangan. Ya.
Boleh jadi haji kita, umroh kita, mengaji kita Al-Quran. Mungkin belum mampu. Mungkin melindungi kita daripada sifat bangga dan riak dengan amalan. Allahu Akbar. Nih. Yusuf. Teladan. Ini cicitnya. Bagaimana agaknya, moyangnya Ibrahim. Ya Allah. Jamaah boleh kaji sendiri. Boleh kaji sendiri. Bagaimana agaknya atoknya. Dan ini pengajaran yang sangat berharga daripada Allah bagi Nabi Muhammad SAW dan juga kita umatnya. Sebab Nabi Muhammad pasti akan mengalami itu. Dihina, dizalimi, diboikot, diusir, dikenakan sekatan ekonomi. Allahu Akbar. Dibaling batu. Dan suatu saat Nabi akan jadi pemimpin negara yang merdeka. Apa yang dilakukan? Allahu Akbar wa lillahilham. Di Makkah miskin, ya. Di Madinah Nabi jadi kaya, iya. Yusuf, surah Yusuf diceritakan oleh para nabi agar menjadi panduan, teladan untuk menjalani kehidupan. Dan Nabi sebelum itu termasuk orang yang tak tahu, ghafilin. Ghafil di sini ay la ya'lamu la an jahlin. Nabi tidak mengetahui bukan karena kejahilannya, bukan. Ghafil itu orang yang tak tahu bukan karena kejahilan. Au kusuru aklin, atau mungkin minta maaf karena tidak berakal. Atau cara pikirnya pendek, bukan. Walakin li'ana man ghafala anhu wa amrun la yastaghil lubaluhu. Tapi Nabi ghafil, kan Nabi sebenarnya tidak menyibukkan diri dalam perkara ini. Mana Nabi tiba-tiba ingin tahu kisah Yusuf? Tidak. Nabi tahu kisah Yusuf itu selepas diberitahu oleh Allah. Jadi orang yang tidak memikirkan langsung sama sekali terhadap sesuatu, itu namanya ghafil. Saya ulangi. Orang yang tidak memikirkan tentang sesuatu. Apalagi sesuatu itu penting baginya. Macam mana tak terpenting? Ya karena dia tidak tahu. Itu namanya ghafil. Jadi bukan karena jahil, bukan. Karena berarti. Jadi bila Allah kata, Muhammad, aku nak ceritakan pada kamu kisah yang paling baik. Sebelumnya kamu ini ghafil. Ghafil maknanya, karena sebelumnya kamu ini langsung tak terfikir. Tak memikirkan langsung, tak terlintas langsung, nak mengetahui kisah Yusuf. Kan betul kan? Nah itu mana ghafil. Jadi bukan sesuatu yang tercela gitu maksud saya. Bila Allah beri sifat pada Nabi, in kuntum minal ghafilin, Nabi ini ghafil, minal ghafilin, bukan itu sifat yang tercela, bukan. Tapi ianya pemberitahuan Allah kepada kita, penabian kepada kita, bahwa Nabi sebelum turunnya surah Yusuf, Nabi ini langsung tak terfikir, tergerak pikirannya untuk memikirkan bagaimana Yusuf bin Yakub. Tak. Karena mungkin Nabi merasa tidak punya apa-apa kepentingan. Gitu. Tapi Allah dengan maha kasih sayangnya, ceritakan kisah ini, karena ia memberikan pengajaran yang luar biasa. Lagi sekali jamaah sekalian, saya ulangi. Ibnu Atha berkata, daripada sekian komentar, komen yang Ibnu Atha termasuk yang bagi saya paling menarik. Saya ulangi karena beliau berkata, la yasma'u surata Yusuf mahzun ila staraha ilaiha. Tidak ada orang yang
membaca surah Yusuf. Tidak ada orang yang sedih, dilanda kesedihan membaca surah Yusuf. Tidak ada orang yang sedih karena teraniaya, lalu membaca surah Yusuf. Teraniaya pasti mukanya sedih, banyak menangis. Ditimpa musibah pasti mukanya sedih, banyak murung dan menangis. Tapi kalau dibaca surah Yusuf dan memahami, mukanya bukan lagi muka sedih, tapi muka ceria. Tangisan berubah menjadi tersenyum. Itu bahasa ihsannya begitulah. Kalau gunakan bahasa Dr. Hamka dalam tasawuf modern, itu terlalu tinggi mungkin. Dia akan merasakan kebahagiaan dalam kesedihan, merasa ramai dalam keseorangan, merasa kaya dalam kemiskinan. Kalau sudah begitu coba, yang mengalami itu orang paling bahagia di dunia, di akhirat, tapi orang masalah yang melihatnya, ia orang yang paling menderita. Yalah, biarlah. Biar itu orang melihat kita susah, ya salah dia. Kita yang mengalami senang. Itu bahagia yang sebenar. Jangan dibalik. Berusaha untuk memastikan orang yang melihat kita senang. Wah, kita sendiri menderita. Wah, itu rugi itu. Itu jalan hidup yang silap. Saya berusaha agar orang melihat saya semuanya senyum, gembira, tapi kita terbakar hati. Bukan begitu. Hidup bukan begitu. Kalau dalam bahasa kasarnya, orang melihat kita ini berada dalam surga, tapi kita yang mengalami hati kita berada dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Paham ya? Itu ayat yang ketiga. Baik, bermulalah ayat kisah itu, yakni ayat keempat. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yuqala berkata Yusuf li abihi kepada bapanya Yakub. Kata Yusuf kepada Yakub, ya li abihi, ya abati, wahai bapa kesayanganku. Ini sesungguhnya aku melihat 11 kaukaban planet. Wasyamsa dan matahari, wal qamara dan bulan. Ini maksudnya mimpi ini ya. Ayah, aku bermimpilah ya. Dalam mimpiku aku melihat 11 planet, matahari, dan bulan, 13 lah semuanya. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka nih ya, 13 ciptaan Tuhan di alam semesta itu, sujud kepada aku. Ra'aituhum li sajidin. Aku nampak, aku lihat mereka li kepada aku sajidin. Bukan ra'aituhum sajidin li ya, li letak sebelumnya. Bukan bahwa mereka itu hanya sujud pada aku, bukan pada yang lain. Taksis kan, kita sudah belajar itu asarut takdim wa takhir, itu mustahab untuk diingat. Ini kisah mimpi dan ini permulaan ceritanya. Jam sekarang ayat ini sebenarnya bukan hanya pemberitahuan yang sok mimpi, gitu saja. Tapi apa ya? Ayat ini juga memberikan kita maklumat saintifik yang hingga hari ini sebenarnya belum dapat dipecahkan secara tuntas.
Saya ulangi. Ayat 4 ini bukan sekadar Allah memberitahu kita bahwa Yusuf mimpi lalu memberitahu mimpinya pada orang tuanya. Tapi ayat ini juga mengandungi maklumat saintifik yang hingga hari ini sarjana-sarjana Islam secara umumnya belum menemukan kesepakatan tentang masalah tersebut. Maknanya belum dipecahkan secara tuntas. Baik. Sebelumnya ingin saya sampaikan tentang mimpi. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi hadis sahih. Baginda bersabda, "Idza tarabas zamanu", apabila masa atau zaman itu sudah semakin hampir, ada yang memahami apabila kiamat sudah makin dekat. Ada yang begitu. Ada yang memahami apabila masa ini terasa semakin cepat. Belum Sabtu. Bila Sabtu ni dah satu lagi. Bila raya itu? Raya macam suasana raya macam baru habis semalam. Kejap lagi nanti raya haji. Lepas itu Muharram. Belum lama lah Muharram kita. Maulid pula. Rojab pula. Sabat. Puasa lagi. Ada yang memahami iqtarabaz zaman tu seperti itu. Wah, satu hari dahulu 24 jam, sekarang pun 20 jam. Kenapa satu hari 24 jam hari ini terasa begitu pantas, cepat? Bahkan minta maaf. Nanti kalau jamaah bila tengok, katalah, tengok cermin, tengok muka sendiri, kemudian sambil itu keluarga rupanya isi, Allahu Akbar, tak sedar. Rupanya aku sudah 85 tahun, katanya. Saya ingat baru 58, rupanya sudah 85. Tengok. Saya ingat saya baru 19. Rasa macam 19. Rasa macam 17. Rupanya sudah 17 terbalik. Walhal masih segar dalam ingatan ketika saya masuk darjah 1. Saya masih ingat kawan-kawan saya ketika masuk tingkatan 1. Saya masih ingat kawan-kawan lama yang dahulu. Kita main sama, sukan sama. Sekarang rupanya. Itu ada yang memahami iqtarabaz zaman itu masih itu. Masa terlalu pantas bergerak. Ada yang memahami iqtarabaz zaman maknanya bila kiamat sudah dekat. Lam takat takdibu ru'yal mu'min. Allahu Akbar. Hampir-hampir mimpi orang mukmin itu tidak berbohong. Wah. Salah satu tanda dekatnya kiamat atau salah satu bila masa sudah terasa begitu pantas bergerak, orang mukmin bila bermimpi hampir-hampir tidak ada yang bohong. Maknanya betul belaka, begitulah. Semakin ramai orang mukmin yang Allah beri kebenaran melalui mimpi. Sebab apa? Ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Karena mimpi yang Allah berikan pada orang mukmin itu adalah satu bahagian kenabian daripada 46 bagian. Maknanya kalau darjah kenabian itu dibagi menjadi 46 bagian, 1, 2, 3, 46 bagian kenabian, nilai mimpi seorang mukmin itu 1 bagian. Jadi 1/46 kenabian. Ya masih jauh lah dengan Nabi. Nabi semuanya benar belaka. Nilai kebenaran mimpi mukmin itu 1/46 kenabian. Tapi tak apa.
Wa ma kana minan nubuwah fa innahu la yakdzib. Dan apa saja yang datang daripada kenabian, tidak ada yang bohong. Qala wa ana aqul hadhi qala wa kana yuqalu ar-ru'ya thalathatun. Lalu Nabi memberitahu kita. Mimpi itu terbagi menjadi 3. Mimpi itu ada 3. Ar-ru'ya thalathah. Hadithun nafsi. Pertama itu hanya bisikan jiwa, hati, nafsu. Jadi nafsu belum puas. Dia aktif semasa kita jaga dan rupanya masih aktif ketika kita tidur. Sehingga memori yang ada dalam diri kita itu muncul keluar. Itu hadisun nafsi. Ada orang tua-tua dahulu kata, itu bawaan tidur. Apa yang dirasa semasa jaga, tidur masih. Kanak-kanak yang happy ketika bermain-main masa jaga. Lalu penat tidur. Oh, nanti masih happy. Kegembiraan yang dirasai semasa jaga terbawa-bawa dalam tidur. Jadi mimpinya pun mimpi gembira. Itu satu. Kedua, takhwifus syaitan. Mimpi kedua yakni takhwifus syaitan. Itu adalah bisikan syaitan dari setan yang tujuan untuk menimbulkan rasa takut. Itu yang biasanya mimpi-mimpi buruk itulah. Mimpi menakutkan, mimpi buruk yang macam-macam. Itu takhwif syaitan. Bangun dia kena baca ta'awuz. Nah, yang ketiga ini. Busyra minallah. Jenis mimpi yang ketiga adalah busyra minallah. Kabar gembira dari Allah. Seronok. Kabar gembira daripada Allah. Dan inilah ru'yal mukmin. Allah berikan kabar gembira, berita yang baik, yang menggembirakan, good news, kepada hambanya yang dipilih melalui mimpi. Kalau saya gunakan bahasa mungkin yang agak ekstrim lah. Orang mukmin sebenar, semasa tidur, itu sebenarnya jiwanya yang suci, mampu berhubungan langsung dengan Allah. Sehingga Allah berikan busra padanya. Masa solat pun tak mampu seperti itu. Masa solat hati kita pun belum bersambung langsung dengan Allah. Kadang putus, kadang sambung, kadang kuat, kadang lemah. Maklum, masa solat, mata nampak, dengar nampak, baca itu ada macam-macam pikiran. Bila tidur, badan rehat, nafsu pun mungkin rehat, jiwa mukmin yang dah terlatih sentiasa littisol ilallah, melatih sentiasa ingin berhubung dengan Allah, masih itu sangat-sangat mungkin berhubung langsung dengan Allah sehingga berjaya menerima busra. Itu hebatnya orang mukmin. Jadi daripada sarahan yang saya baca, si mukmin sebenarnya orang yang hebat. Tapi masa jaga, karena masih ada pengaruh nafsu, masa solat masih ada, hadun nafsi masih ada, baca Quran hadun nafsi masih ada, jadi jiwa belumlah murni sangat. Hubungannya dengan Allah belumlah seerat mana, walaupun sudah coba berhubung. Tapi bila tidur, yang rehat, sangat kuat. Dan ini memungkinkan ia dapat busyra daripada Allah. Faman ra'a syai'an yakrahuhu. Maka sesiapa sahaja yang mimpi buruk atau dalam mimpinya melihat sesuatu yang dia tak suka, mimpi buruk lah. Fala yakussuhu ala ahadin. Jangan sekali-kali ia menceritakan mimpi buruknya pada orang lain. Ini Nabi yang kata, jangan. Bila kita mengalami mimpi buruk,
daripada syaitan, jangan sekali-kali kita menceritakan mimpi kita pada siapapun. Jangan. Apa yang kita lakukan? Bila terjaga, fal yakum, jaga, fal yusalli. Ambil air sembahyang, solat 2 rakaat. Ya. Fal yakum, hendaklah ia berdiri, fal yusalli, solat. Ya 2 rakaat lah, kalau 1 rakaat nanti witir nanti. Solat apa namanya? Ya solat karena Allah lah. Niatnya macam mana? Niatnya solat karena Allah. Itu sunnah Nabi ya. Karena itu gangguan setan. Qala wa kana yukrahul ghul fin naum. Dan Nabi SAW membenci al-ghul saat tidur. Nabi ini tidak suka ghul dalam tidur. Apa tu ghul? Al-ghul maknanya tidur terus tidur yang Allah, bukan tidur mati, tidur yang berpanjangan, berjam-jam. Nabi tak suka. Ada ke tidur sampai 8 jam. Malam tidur siang. Tak suka. Wa kana yujibuhumul qaid. Tapi Nabi kagum terhadap al-qaid. Qaf ya dal. Qaid. Ditanya, qaid itu apa ya Rasul? Oh, sabatun fid din. Keteguhan dalam beragama. Istiqomah lah maksudnya. Nabi suka perbuatan istiqomah. Keteguhan dalam mengamalkan agama. Bila dah buat, walaupun sikit, berterusan. Itu Nabi suka. Tidur yang berpanjangan. Nabi tak suka. Nah, ini hadis sahih. Ya. Riwayat Bukhari. Adapun jamaah sekalian dalam yang lain, dalam riwayat Muslim, lafaznya sedikit berbeza. Idza tarabaz zamanu lam takat ru'yal mu'min an taghdib. Apabila zaman sudah makin dekat, terasa pendek dan singkat, hampir-hampir mimpi orang mukmin tidak ada yang bohong. Maknanya benar belaka, karena itu busyra minallah. Nabi tanya, ya Rasul, orang yang mimpinya benar itu siapa? Apa tanda-tandanya? Kan gitu kan? Adakah setiap orang yang beragama Islam, setiap orang baca syahadah, mimpinya pasti benar? Sebab Nabi kata, mimpi orang mukmin itu hampir-hampir tak ada yang bohong. Lalu kita memahaminya secara sederhana. Oh, kalau begitu kita mukmin. Kita dah mukmin, dah syahadah. Kita Muslim, dah isi Muslim. Kalau itu mimpi kita pasti benar kan? Nah, itu mana memahami hadis terlalu sederhana lah tuh. Salah itu ya. Hadis itu tidak betul. Bukan hadisnya yang salah ya. Pemahaman kita yang tak betul. Itu sering kali berlaku tuh. Dan itu ada kajian khas itu. Ada kajian khas. Bukan hadis yang salah. Mana mungkin Nabi salah. Tapi pemahaman kita tentang hadis itu mungkin yang tak betul. Dan itu bahaya. Jadi itu ada satu ungkapan ya. Sangat tertarik sekali. Itu ya kalau kita ingin memperdalam kajian Islam lah. Al-hadithu mudillah ila lil fuqaha. Coba tu. Sangat terkenal sekali itu pada zaman Musahi dahulu. Zaman Imam Malik. Al-hadithu mudillah. Bunyi sepintas lalu mungkin macam tak betul. Hadis itu mudillah. Boleh menimbulkan kesesatan. Coba kalau ini dibaca oleh orang awam. Atau dibaca oleh kita sepintas lalu. Hadis boleh menimbulkan kesesatan. Ini dah sesat nih. Hadis Nabi dikata boleh kesesat. Illa lil fuqaha. Kecuali bagi orang yang faqih. Dan itu panjang penjelasannya. Tapi kesan kita. Hadis itu boleh menimbulkan kesesatan. Kecuali bagi orang yang faqih. Faqih itu yang faham betul. Dalam ucapannya, illa lil ulama. Bagi orang betul-betul alim. Artinya hadisnya itu betul. Gitulah.
Tapi bagi orang yang tak faqih, tak cukup syarat memahami ayat Quran dan hadis Nabi, hanya bermodalkan hadza kitabun man anta kaifa haluk umpamanya. Lalu berani beristidlal dengan hadis tadi. Boleh jadi kesimpulan pemahaman tentang hadis tadi salah. Lalu diyakini benar, lalu disampaikan pada orang lain. Ramai orang sesat. Apalagi sudah dibagi satu pembatasan. Ini hadis Nabi, sama tak percaya, kufur. Wah, itu bahaya sekali itu. Inilah yang umat perlu dididik, diajar secara betul. Sebab ucapan itu kalau kita lalu macam pelik. Itu ulama salaf yang kata. Al-hadisu mudillah illa lil fuqaha. Bayangkan. Hadis itu boleh menyesatkan kecuali bagi orang faqih. Maknanya kalau orang awam macam kita minta maaf lah. Saya sukalah menggelakkan diri saya orang awam. Ya hanya baca ayat Quran, baca hadis, baca terjemahan, lalu saya berkesimpulan sendiri tanpa panduan. Tanpa panduan. Cara istihad ulama-ulama dahulu. Apalagi saya betul-betul sangat kekurangan perangkat memahami Al-Quran hadis. Bukan mustahil pahaman saya tentang hadis tadi salah. Bukan hadis yang salah. Lalu kita kata, ini kita mesti kembali. Dan ini pahaman. Wah. Ini bagi saya perlu diambil berat ya. Perlu prihatin ya. Jangan sampai semangat belajar berkobar-kobar. Tapi bila tak ada panduan, nanti bahaya. Contoh Nabi kata, mimpi orang mukmin itu hampir-hampir tidak ada yang bohong. Coba kalau kita orang awam lalu berkesimpulan, saya mukmin, saya muslim. Maknanya mimpi saya pasti betul lah. Iyalah ayat hadis tadi begitu. Kan begitu mafhumnya. Sepintas lalu. Tapi adakah pemahaman seperti itu betul? Tentu tidak betul. Suatu terkeluar istilah hadis itu boleh menyesatkan kecuali bagi orang yang paham. Bagi orang yang paham memahami, ya hadis menjadi penunjuk jalan, tunjuk jalan. Bagi yang tak paham, yang coba memahami tapi tak paham, memaksa dirinya untuk memahami. Dan akhir-akhir ini banyak seperti itu. Kita takut tuh seperti itu. Contoh kecil saja. Yang baru-baru ini berlaku. Lalu sudah lama berlaku, udah lama berhenti berlaku lagi. Nyerbu balik polis lalu dibunuhnya dengan alasan, okeylah kehidupan awal katanya. Jamaah Islamiyah katanya Allah belum dijelaskan. Apakah yang pasti adakah yang menyerbu itu orang kafir? Tak, dia muslim. Mana dia boleh baca Quran? Ya baca, tahulah. Mana solat? Ya solat. Tapi macam mana boleh kafir itu? Coba. Quran yang dibacanya kah yang salah? Hadis yang dipelajarinya kah yang salah? Tidak. Kalau tidak salah macam mana tindakannya boleh salah? Pemahaman. Itu bahaya bila tanpa ulama, tanpa fuqaha. Tidak mungkin kita sampai pada Nabi tanpa fuqaha, ulama, musaid sebelum kita, tanpa guru dari guru dan langsung kepada itu tidak boleh sebetulnya. Itu kajian yang menarik sebenarnya ya. Yang menarik dan sebenarnya ya kena difahami yang betul-betul lah. Tidak boleh. Saya pikir tajuk sini sebenarnya tidak sesuai bila dilontarkan ke publik secara meluas. Tidak. Malah bingung nanti umatnya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, ini adakah mana semua orang mukmin ini mimpinya benar ya Rasul? Apa Nabi kata? Oh tidak. Asdaquhum ru'yan, asdaquhum haditha. Orang mukmin yang paling benar mimpinya, bila mimpi benar, yakni orang mukmin yang paling jujur ucapannya. Masya Allah. Bila orang mukmin itu katalah sikap jujurnya, tidak berbohongnya dalam tindakan, dalam perbuatan, dalam ucapan, karena 90%, kemungkinan nanti bila mimpi itu benar, yaitu lebih besar.
Kemudian itu lebih besar bebannya orang mukmin yang cakap bohong, tindak bohong. Tingkat kejujurannya hanya 15%. Tapi mukmin juga. Ini bermakna boleh dijadikan tanda aras untuk menentukan mimpi seorang mukmin itu benar atau tidak. Satu tanda arasnya, tengok tingkah lakunya. Dalam tindakan, dalam hidup, jujur atau bohong. Dalam ucapannya jujur atau bohong. Bila dia itu komited dalam menegakkan kejujuran, insya Allah mimpinya benar. Karena hati yang jujur sudah melekat dalam hati. Ya pastilah nur ilahi akan cari hati yang seperti itulah. Hidup tak pura-pura. Ini bermakna orang yang hatinya bohong, suka menipu, ria, sum'ah, membanggakan diri, sombong. Walaupun ia baca syahadah, ya nampaknya jauh lah untuk mendapat mimpi yang benar. Buat dosa senyap-senyap agar orang tak tahu, supaya orang tetap melihatnya sebagai orang baik. Buat amal sikit dihebahkan supaya orang melihat yang dia orang yang hebat. Ya manalah orang seperti dapat mimpi yang jujur. Lagi-lagi tanda arahnya yakni kebersihan hati. Qalbun salim itu jadi ukurannya. Warru'ya salatun, dan mimpi itu ada 3 tadi. Ini dalam hadis Muslim ya. Matanya sedikit berbeza. Warru'ya salihatu busra min Allah, mimpi yang benar itu kabar gembira daripada Allah. Warru'ya tahzir min syaitan, ada lagi mimpi hanya merupakan mainan syaitan untuk menunggu rasa gerun dan takut. Warru'ya mimma yuhaddisu bihil mar'u nafsuh, dan juga mimpi yang hanya itu bisikan hawa nafsunya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu fayakum fayusalli wa la yuhaddis bihan nas. Itu apabila seorang itu mimpi yang tak baik, dia tak suka, jangan sekali-kali ceritakan pada orang lain. Tapi hendaklah ketika ia terjaga, terus solat 2 rakaat. Jadi hadis ini jamaah sekalian, secara umum penjelasannya yakni bayanun anna laisa kullu ma ra'ahul insan fi manami yakunu sahihan. Hadis ini memberitahu kita bahwasanya tidak semua yang dimimpikan oleh orang mukmin masa tidur semuanya betul belaka. Tapi hadisnya kata bila dah dekat zaman, apa yang dimimpikan oleh orang mukmin hampir-hampir tak berdusta. Kalau kita fahami tidak semua mimpi orang mukmin itu benar, kan macam bercanggah. Bukan bercanggah. Justru pemahaman macam itu yang betul. Tapi ada yang berkeras, kamu macam mana? Hadisnya pun kata. Bila masa sudah terasa pendek, mimpi orang mukmin itu hampir-hampir tak ada yang salah. Itu hadis jelas, takkan tak percaya. Maknanya orang mukmin semua mimpi betul. Itulah karena kita bukan faqih. Di sini perlu kepada kecermatan pemahaman. Lalu kalau dibalik, kalau begitu mimpi yang benar itu mimpi orang mukmin lah. Kalau orang mukmin pasti benar. Wah, itu bahaya. Sangat bahaya. Bahkan Nabi telah jelaskan tadi ya dalam Muslim tadi. Yang paling benar, yang paling mimpinya, yang paling jujur ucapannya. Sehingga disimpulkan tidak semua yang dimimpikan oleh seseorang mukmin dalam mimpinya itu sahih. Tak. Ya juzu takbiruhu. Boleh ditakbirkan pasti gini. Innamas sahih minha ma kana minallah. Mimpi yang pasti benar itu ya mimpi yang datang pada Allah. Jadi menentukan sahih atau tidak bukan bergantung kepada yang mimpi mesti mukmin, bukan. Untuk menentukan mimpi itu benar atau tidak, mimpi itu yang datang dari Allah pasti benar. Kalau datang daripada kalau datang dari setan pasti salah. Kan orang mukmin boleh mimpi yang menakutkan. Apa itu benar? Kalau mimpi seorang mukmin pasti benar, nanti mimpi dari setan pun dianggap benar. Mimpi karena terlalu happy semasa jaga dianggap benar. Mimpi karena terlalu lama tidur dianggap benar. Ya salah lah.
Mimpi yang benar itu tanda arasnya, yakni mimpi yang datang daripada Allah. Gitulah. Dan Allah berikan pada siapa? Pada orang mukmin. Adakah saya orang mukmin? Tidak. Ada orang mukmin yang qualified, ada orang yang tak qualified. Itu maksudnya. Jadi dilala dalam ala wujud ru'ya salihah allati la budda ayat haralah wujudun fil waqi' wa an tasfiraha yaqau fi yaqtu ala hasbi ta'birihi. Dan mimpi yang benar ini jamaah sekalian, mimpi yang memang ada takbirnya. Nanti akan betul-betul terjadi berlaku semasa jaga. Semasa jaga sudah akan berlaku seperti itu. Dan ini luar biasa ya. Ini apa namanya? Satu keistimewaan lah. Satu keistimewaan yang tak mungkin dialami ya. Jadi mimpi boleh, bahasa mudahnya, mimpi yang benar boleh mempredik ya, masa depan. Itulah. Kan ada istilahnya apa tuh ya. Benda itu belum berlaku, tapi dalam kita sudah memimpikan benda itu akan berlaku. Dijarif, dipanggil ya. Dijarif. Kalau kita tak pernah pergi tempat itu, tapi pertama kali pergi tempat itu, macam kita pernah pergi. Wah, tak pernah pergi. Itu dipanggil dijabu kan. Dijabu. Dijabu itu mana already seen. Kalau dijarif itu mana already dream. Itu kata orang putih, kata orang Perancis. Ya. Kata orang Perancis yang dalam ya kajian-kajian mereka lah. Kajian-kajian mereka seperti itu. Dan itu ada benarnya. Ada benarnya. Belum berlaku, tapi orang itu sudah yakin akan berlaku karena dapat isyarat melalui mimpi. Dia tak pernah pergi satu tempat itu, tapi pertama kali pergi itu, macam, iyalah dulu saya pergi situ. Boleh cerita, seakan-akan kita pernah mengalaminya. Itu dijauh kan. Already seen. Dan itu, ya itu kajian-kajian psikologi itu ada yang saya kira pelajari itu akan dapat memahami. Ya mas sekalian, untuk sementara itu saja. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah berkongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Al-'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.